Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di video aku. Tapi sebelum kita beralih ke videonya, jangan lupa ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku tidak memasak ya teman-teman, tapi aku mau membagikan tips bagaimana cara mengolah jengkol supaya tidak bau ketika dikonsumsi. Pastinya di antara teman-teman dan bunda-bunda semua ada dong yang suka dengan makanan yang satu ini. Gimana caranya? Yuk ikutin terus ya video aku. Nah, untuk bahan-bahannya itu tadi ada jengkol, dan ini untuk menghilangkan baunya ada kopi kapal api tanpa gula, kemudian daun serai, daun jeruk, daun salam, dan juga jahe. Nanti jengkolnya itu akan direbus dengan daun-daunan ini dan juga kopi ya, tapi direbusnya itu secara bertahap. Untuk tahap pertama kita rebus jengkolnya dengan kopi kapal api dulu. Pertama-tama kita cuci dulu ya teman-teman jengkolnya, cuci sampai 2 ataupun 3 kali sampai sekiranya bersih. Bisa diulangi lagi kalau bunda-bunda atau teman-teman ngerasa belum bersih. Kalau ada yang ngambang gitu jengkolnya dibuang karena itu busuk ya. Nah, ini aku keringkan dan akan aku ganti airnya, untuk kemudian akan aku rendam dengan garam. Dikasih airnya secukupnya. Nah, terus nanti airnya itu akan kita kasih garam untuk menghilangkan kandungan zat kapur yang ada di dalam si jengkol ini. Nah, kalau udah dikasih garam, kita aduk-aduk supaya tercampur, kemudian didiamkan dulu sebelum kita rebus sekitar 10 menit. Ini aku sambil manasin air untuk merebus si jengkolnya itu ya teman-teman semua. Nah, kalau nanti airnya udah agak-agak mendidih gitu, langkah pertama yang kita masukkan itu kopinya dulu ya, 2 sendok teh aja, kopi tanpa gula. Nah, kita diamkan sampai mendidih. Baru kalau udah mendidih kayak gitu, jengkol yang tadi udah direndam dengan garam, airnya dibuang dulu teman-teman, supaya nanti jengkolnya itu nggak terlalu asin pas dimasak. Nah, kemudian si jengkol yang airnya udah dibuang itu kita langsung deh cemplungin aja ke air rebusan kopi. Tapi rebusan kopinya jangan pakai gula ya teman-teman, nanti jengkolnya jadi manis. Nah, kita masukkan pelan-pelan sampai masuk semuanya ke dalam air rebusan kopi. Aku masukinnya pelan-pelan ya, karena ini airnya mendidih. Kalau nyiprat kena tangan itu lumayan panas. Nah, kalau udah dimasukin semua si jengkolnya itu ke dalam air rebusan kopi, kemudian kita tutup untuk kita lakukan perebusan tahap pertama selama 10 menit ya teman-teman. Nah, ini udah 10 menit, akan aku cek. Nah, ternyata ini udah mendidih juga ya. Ini mau aku matikan kompornya, terus akan aku buang air kopinya itu. Nah, kalau airnya udah dibuang, terus kita masukin lagi jengkolnya ke
si panci yang tadi, masih panci yang sama, untuk diisi lagi dengan air untuk perebusan tahap yang kedua. Isi airnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja, karena keadaan si jengkolnya juga kan udah setengah mateng, tadi udah kita rebus 10 menit. Nah, untuk perebusan tahap yang kedua ini baru kita akan memasukkan rempah-rempah ini untuk semakin menghilangkan bau dari si jengkolnya itu ya teman-teman. Aku masukin daun salamnya, sebentar aku petikin dulu. Dan aku akan masukkan juga serai serta jahe dan juga daun jeruknya, pokoknya semuanya itu dimasukin. Kemudian kita rebus untuk yang kedua kalinya dengan durasi waktu sekitar 10-15 menit. Nah, ini aku akan mulai merebus si jengkolnya untuk kedua kalinya ya. Jangan lupa ditutup ya teman-teman dan bunda-bunda semua. Nah, ini udah 15 menit. Tuh airnya pun udah menyusut. Aku matikan kompornya untuk kemudian aku akan saring si jengkolnya. Sebetulnya kalau ingin benar-benar menghilangkan baunya ada 3 tahap, tapi aku nggak ngulangin untuk tahap ketiganya karena aku nggak dapet bahannya, yaitu daun jambu air. Di daerah dekat rumah aku susah banget nyari daun jambu airnya bun, jadi aku cuma pakai 2 tahap ini aja. Kayaknya kayak gini juga udah lumayan menghilangkan baunya. Masalahnya biasanya suami aku nggak suka makan jengkol, tapi semenjak aku masak dengan cara kayak gini dia jadi suka banget makan jengkol. Nah, ini dia hasilnya kayak gini. Kalau udah kayak gitu tinggal tunggu dingin, bisa dikeprek dan diolah sesuai dengan keinginan bunda. Oke, selamat mencoba buat bunda-bunda semua dan teman-teman. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.